Sirah Nabawiyah, karya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarakfuri, yang judul aslinya adalah Ar-Rohiqul Mahtum. Ini adalah pertemuan ke-8, kita langsung masuk ke halaman 210. Membangun masyarakat baru. Seperti yang sudah kami katakan, bahwa Rasulullah singgah di Bani An-Najjar pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Tatkala onta yang beliau naiki berhenti dan menderum di hamparan tanah di depan rumah Abu Ayyub, maka beliau bersabda, disinilah tempat singgah, insya Allah. Maka beliau pun menetap di rumahnya. Membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Tepat di tempat menderumnya onta itulah beliau membeli tanah tersebut dari dua anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau terjun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan, seraya bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin." Beliau juga bersabda, para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci. Sabda beliau ini semakin memompa semangat para sahabat dalam bekerja, hingga salah seorang di antara mereka berkata, jika kita duduk saja sedangkan Rasulullah bekerja, itu adalah tindakan orang yang tersesat. Sementara di tempat tersebut ada kuburan orang-orang musyrik, puing-puing reruntuhan bangunan, pohon korma dan sebuah pohon lain. Maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan itu, meratakan puing-puing bangunan, memotong pohon dan menetapkan arah kiblatnya yang saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dua pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu dari batu, dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun korma, tiangnya dari batang pohon, lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil, pintunya ada 3. Panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada 100 hasta dan lebarnya juga hampir sama. Adapun fondasinya kurang lebih 3 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid, dindingnya dari susunan batu dan bata, atapnya dari daun korma yang disanggah beberapa batang pohon. Itu adalah bilik-bilik untuk istri-istri beliau. Setelah semuanya beres, maka beliau pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah itu. Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan salat semata, tetapi juga merupakan sekolahan bagi orang-orang Muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Pada masa-masa awal hijrah itu juga disyariatkan azan, sebuah seruan yang menggema di angkasa, 5 kali setiap harinya, yang suaranya memenuhi seluruh pelosok. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabah tentang azan ini sudah cukup terkenal, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Mempersaudarakan di antara sesama orang-orang Muslim. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ibnul Qayyim menuturkan, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansar. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga Perang Badar. Tatkala turun ayat, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat. Al-Anfal, 75. Maka hak waris mewarisi itu menjadi gugur, tetapi ikatan persaudaraan masih tetap berlaku. Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali, agar fanatisme jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Di samping itu, agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan lebih rendah, kecuali karena ketakwaannya. Rasulullah menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan, bukan sekadar isapan jempol dan omong kosong semata. Persaudaraan itu harus merupakan tindakan nyata yang mempertautkan darah dan harta, bukan sekedar ucapan selamat di bibir, lalu setelah itu hilang tak berbekas sama sekali. Dan memang begitulah yang terjadi. Dorongan perasaan untuk mendahulukan kepentingan yang lain, saling mengasihi dan memberikan pertolongan benar-benar bersenyawa dalam persaudaraan ini, mewarnai masyarakat yang baru dibangun dengan beberapa gambaran yang mengundang decak kekaguman. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala mereka, Muhajirin, tiba di Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman,
sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku itu menjadi dua. Aku juga mempunyai dua istri. Maka lihatlah mana yang engkau pilih, agar aku bisa menceraikannya. Jika masa idahnya sudah habis, maka kawinilah ia. Abdurrahman berkata, semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian. Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Koinuka. Tak seberapa lama kemudian dia sudah mendapatkan sejumlah samin dan keju. Jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang. Suatu hari dia datang dan agak pucat. Bagaimana keadaanmu? Tanya Rasulullah. Aku sudah menikah, jawabnya. Berapa banyak mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu? Dia menjawab, beberapa keping emas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi, bagilah kebun korma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kalian. Kami mendengar dan kami taat, kata mereka. Tidak perlu, jawab beliau, cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja, dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memanen buahnya. Ini menunjukkan seberapa jauh kemurahan hati Ansar terhadap saudara-saudara mereka dari Muhajirin. Mereka mau berkorban, lebih mementingkan kepentingan saudaranya, mencintai, dan menyayangi. Sungguh besar kehormatan yang dirasakan orang-orang Muhajirin. Mereka tidak menerima dari saudaranya Ansar kecuali sekedar makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Pertautan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan sekian banyak problem yang sedang dihadapi orang-orang Muslim seperti yang sudah kami isyaratkan di atas. Butir-butir perjanjian Islam. Dengan mempersaudarakan orang-orang mukmin itu, Rasulullah telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kekabilahan, tanpa menyisakan kesempatan bagi tradisi-tradisi jahiliyah. Inilah isi perjanjian tersebut. Ini adalah perjanjian dari Nabi, berlaku di antara orang-orang mukmin dan muslim dari Quraisy dan Yasrib serta siapapun yang mengikuti mereka, menyusul di kemudian hari dan yang berjihad bersama mereka. 1. Mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. 2. Muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling kerja sama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Ansar dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri, dan setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. 3. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. 4. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. 5. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu, sekalipun dia anak seseorang di antara mereka sendiri. 6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. 7. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. 8. Jaminan Allah adalah 1. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan. 9. Jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan dan persamaan hak, tidak boleh dizalimi dan ditelantarkan. 10. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus 1. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam suatu peperangan fisabilillah. Mereka harus sama dan adil. 11. Sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lainnya, sehingga darah mereka terlindungi fisabilillah. 12. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. 13. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya. 14. Semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. 15. Orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapat laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat dan tidak ada tebusan yang bisa diterima. 16. Perkara apapun yang kalian perselisihkan, harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. Pengaruh spiritual dalam masyarakat. Dengan hikmah dan kepintarannya seperti ini, Rasulullah telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru. Tentu saja fenomena ini memberikan pengaruh spiritual yang sangat besar, yang bisa dirasakan setiap anggota masyarakat, karena mereka menjadi pendamping Rasulullah. Sementara itu, beliau sendiri yang mengajari, mendidik, membimbing, mensucikan jiwa manusia, menuntun mereka kepada akhlak yang baik, menanamkan adab kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, ibadah dan ketaatan. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi makan,
mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Hadits Riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Salam berkata, tatkala Rasulullah tiba di Madinah, aku mendatangi beliau. Tatkala kulihat secara jelas wajah beliau, maka aku bisa melihat bahwa wajah itu bukanlah wajah pendusta. Yang pertama kali kudengar saat itu adalah sabda beliau. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah pada malam hari tatkala semua orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadits Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Beliau juga bersabda dalam pengarahan-pengarahannya. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadits Riwayat Muslim. Orang Muslim adalah jika orang-orang Muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadits Riwayat Al-Bukhari. Seseorang di antara kalian tidak disebut beriman sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadits Riwayat Al-Bukhari. Orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang. Jika matanya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasa sakit. Jika kepalanya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasa sakit. Hadits Riwayat Muslim. Orang mukmin bagi orang mukmin lainnya laksana satu bangunan, yang satu menguatkan yang lain. Muttafaq alaih. Janganlah kalian saling membenci, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadits Riwayat Al-Bukhari. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak menelantarkannya. Barang siapa berada dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya. Barang siapa menyingkirkan darinya satu kesudahan, maka Allah akan menyingkirkan darinya satu kesudahan dari berbagai macam kesudahan hari akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Kasihanilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya siapa yang ada di langit akan mengasihimu. Hadits Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Bukanlah orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya dianggap sebagai salah satu dari cabang-cabang iman. Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mencaci orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadits Riwayat Al-Bukhari. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, dan hal ini dianggap sebagai salah satu dari cabang-cabang iman. Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga menganjurkan agar mereka mensedekahkan hartanya dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Beliau bersabda, sedekah itu memadamkan, menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Hadits Riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Siapapun orang muslim yang mengenakan pakaian kepada orang-orang muslim lainnya yang telanjang, maka Allah akan mengenakan pakaian dari pelepas surga kepadanya, dan siapapun orang muslim memberi makan orang muslim lainnya yang lapar, maka Allah memberinya makan dari buah-buah surga, dan siapapun orang muslim yang memberi minum orang muslim lainnya yang haus, maka Allah memberinya minum dari minuman yang harum dan tertutup. Hadits Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Takutlah api neraka sekalipun dengan memberikan separuh korma. Jika engkau tidak mendapatkannya, maka cukuplah dengan kata-kata yang baik. Hadits Riwayat Al-Bukhari. Di samping semua itu, beliau juga menganjurkan agar mereka menahan diri dan tidak suka meminta-minta, menyebutkan keutamaan sabar dan perasaan puas. Beliau menggambarkan kebiasaan meminta-minta itu seperti kutu, lalat atau nyamuk yang menempel di wajah orang yang meminta-minta, kecuali jika sangat terpaksa. Di samping itu, beliau juga menyampaikan keutamaan dan pahala berbagai ibadah di sisi Allah, mengaitkan mereka merasa terlibat langsung dengan dakwah dan risalah, sehingga mereka merasa terlibat langsung dengan dakwah dan risalah, sehingga mereka semakin tergugah untuk memahami dan mencermatinya. Begitulah cara beliau mengangkat moral dan spirit mereka, membekali mereka dengan nilai-nilai tinggi, sehingga mereka tampil sebagai sosok yang ideal dan sempurna setelah para nabi, tercatat dalam sejarah manusia. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa mengikuti, maka hendaklah dia mengikuti orang yang telah meninggal dunia. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari cobaan. Mereka itulah para sahabat Muhammad. Mereka adalah umat ini yang paling utama, hatinya paling berbakti, ilmunya paling mendalam, bebannya paling sedikit, yang dipilih Allah sebagai pendamping nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, pegangilah akhlak dan peri kehidupan mereka menurut kesanggupan kalian, sesungguhnya mereka berada pada petunjuk yang lurus. Rasulullah sendiri memiliki sifat-sifat lahir dan batin, kesempurnaan, keutamaan, akhlak dan perbuatan-perbuatan yang bagus, sehingga semua orang tertarik kepada beliau. Setiap kalimat yang beliau ucapkan pasti akan diikuti para sahabat. Setiap kali ada bimbingan atau pengarahan yang beliau sampaikan, maka mereka akan berebut melaksanakannya. Dengan cara ini, Nabi mampu membangun sebuah masyarakat yang baru di Madinah, suatu masyarakat yang mulia lagi mengagumkan yang dikenal sejarah. Beliau juga mampu mencari pemecahan dari berbagai problem yang muncul di tengah masyarakat ini,
yang bisa dinikmati manusia, setelah mereka keletihan dalam kungkungan kegelapan. Dengan gambaran spiritual yang mengagumkan seperti ini, segala aspek kehidupan sosial bisa tumbuh menjadi sempurna, siap menghadapi segala arus zaman sepanjang sejarah. Perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru, dengan menciptakan kesatuan akidah, politik, dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua manusia, mengatur kehidupan di daerah itu dalam satu kesepakatan. Untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luas dan penuh tenggang rasa, yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu dibayangi fanatisme. Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menamparkannya. Beliau menawarkan perjanjian kepada mereka, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan orang-orang Muslim. Inilah butir-butir perjanjian tersebut. 1. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. 2. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. 3. Mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. 4. Mereka harus saling menasihati, berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. 6. Wajib membantu orang yang dizalimi. 7. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. 8. Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. 9. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad. 10. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 11. Mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yasrib. 12. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan negara yang makmur, ibu kotanya Madinah, dan kepala negara, jika boleh disebut begitu, adalah Rasulullah. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Untuk melebarkan wilayah yang aman dan damai, Rasulullah sudah siap-siap melibatkan kabilah-kabilah lain di kemudian hari dalam perjanjian ini, sebagaimana yang akan kami kupas di bagian mendatang. Perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa. Bujukan Quraisy untuk memerangi orang-orang Muslim dan kontak dengan Abdullah bin Ubay. Di bagian terdahulu sudah kami singgung tekanan dan penyiksaan yang dilancarkan orang-orang kafir Makkah terhadap orang-orang Muslim tatkala hijrah, yang sebenarnya sangat potensial untuk memancing pecahnya peperangan. Hanya saja saat itu orang-orang Muslim belum memungkinkan untuk menghadapi mereka. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah tatkala orang-orang Muslim pergi dan akhirnya mendapatkan tempat aman di Madinah. Oleh karena itu mereka menulis surat yang ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang saat itu dia masih merupakan orang musyrik, andaikan saja Rasulullah dan orang-orang Muslim tidak hijrah ke sana. Orang-orang Quraisy Makkah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay, yang isinya, sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memerangi atau kalian mengusirnya, atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari orang-orang musyrik Makkah. Apalagi dia sangat mendendam terhadap Rasulullah, yang menurutnya beliau telah merampas kerajaannya. Abdurrahman bin Ka'ab menuturkan, tatkala surat itu sudah dibaca Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya penyembah berhala, maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah. Tetapi beliau keburu mendengar masalah ini lalu pergi menemuinya, seraya bersabda, rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian, lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian. Setelah mendengarnya, mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu, karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih kecil.
Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir tak ada kesempatan sedikit pun melainkan pasti dia manfaatkan untuk memicu gejolak antara orang-orang Muslim dan musyrik. Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Tetapi dengan bijaksana Nabi selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Tekad untuk melaksanakan perlawanan. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Mu'az pergi ke Makkah untuk melakukan umrah. Di Makkah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Maka mendekati siang hari bersama Umayyah dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya, bertanya, "Wahai Abu Safwan, siapakah yang bersamamu ini?" Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Makkah dengan aman, tetapi justru kalian melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, andaikan saja engkau tidak bersama Abu Safwan, tentu engkau tidak bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapi, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi perjalananmu melewati penduduk Madinah." Quraisy meneror Muhajirin. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim pasukan kepada orang-orang Muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka, "Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena bisa meninggalkan kami pergi ke Yasrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian." Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan kehendak mereka untuk melancarkan serangan, yang karenanya mata bisa sulit tidur dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya, dari Aisyah, dia berkata, pada malam pertama kedatangannya di Madinah, Rasulullah tidak bisa tidur. Beliau bersabda, "Andaikan saja malam ini ada seseorang yang solih dari sahabatku yang mau menjagaku." Pada saat itu pula ada terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, "Siapa itu?" "Sa'ad bin Abi Waqqas." "Apa yang mendorongmu datang ke sini?" tanya beliau. "Aku merasa khawatir terhadap keamananmu Rasulullah. Maka aku datang dengan maksud untuk menjagamu," jawab Sa'ad. Maka beliau langsung mendoakannya, setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah ini tidak dilakukannya hanya semalam atau 2 malam saja, tetapi dilakukannya secara terus-menerus. Telah diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Suatu malam tatkala Rasulullah sedang dijaga, turun sebuah ayat. Dan, Allah memeliharamu dari gangguan manusia." Al-Maidah, 67. Lalu beliau melongokkan kepala ke lubang jendela, seraya bersabda, "Wahai semua orang, menyingkirlah dari tempatku ini, karena Allah telah menjagaku." Bahaya yang mengancam tidak hanya tertuju terhadap diri Rasulullah semata, tetapi juga orang-orang Muslim secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tatkala Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi Ansar, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Tidak pagi tidak sore hari, mereka selalu siap dengan senjatanya. Izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan seperti ini, karena adanya ancaman terhadap eksistensi orang-orang Muslim di Madinah, yang terutama bersumber dari pihak Quraisy yang tidak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka, maka Allah menurunkan ayat dan mengizinkan orang-orang Muslim untuk berperang, yang berarti tidak bersifat wajib. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Hajj, 39. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka, bahwa izin ini hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Al-Hajj, 41. Yang benar dan yang tidak perlu diragukan, bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Makkah sebelum hijrah. Tetapi memang kita tidak bisa memastikan pembatasan waktu turunnya. Izin untuk berperang ini sudah turun. Tetapi ada baiknya jika sikap yang diambil orang-orang Muslim dalam menghadapi kondisi yang dipicu Quraisy dan kekuatannya ini, ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Makkah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah telah memilih 2 langkah. 1. Mengadakan perjanjian kerja sama atau tidak saling menyerang, dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi, begitu pula perjanjian kerja sama atau tidak saling menyerang dengan Juhainah, sebelum beliau mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer. Tempat tinggal kaum Juhainah ini berjarak 3 marhalah dari Madinah.
2. Mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan itu. Satuan-satuan pasukan sebelum Perang Badar. Untuk melaksanakan dua langkah ini, orang-orang Muslim memulai dengan kegiatan militer, langsung setelah turun izin untuk berperang. Mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah, begitu pula jalur ke Makkah, mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu, memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yasrib, Yahudi dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, bahwa mereka bisa melepaskan dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya serta memperingatkan pihak Quraisy, sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Dengan begitu mereka tidak lagi berbuat semena-mena, yang selama itu masih terus membayangi pikiran orang-orang Muslim. Siapa tahu dengan cara itu pihak Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu orang-orang Muslim, tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah, tidak lagi menyiksa orang-orang mukmin yang lemah di Makkah, sehingga orang-orang Muslim bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh Jazirah Arab. Inilah gambaran singkat tentang beberapa pasukan Muslimin. 1. Pengiriman satuan pasukan ke Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriyah, atau pada tahun 623 Masehi. Untuk memimpin satuan pasukan ini Rasulullah menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib, bersama 30 orang muhajirin, untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy yang kembali dari Syam, yang di tengah rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham, bersama 300 orang. Mereka tiba di Siful Bahar di wilayah His. Sebenarnya mereka sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk berperang. Namun muncul Majdi bin Amr al-Juhani, yang menjadi sekutu kedua belah pihak. Dia melerai kedua belah pihak, sehingga mereka urung berperang. Bendera dalam satuan pasukan Hamzah adalah bendera pertama yang diserahkan Rasulullah. Warnanya putih, dan pembawanya adalah Marsad Kanas bin Hisyan al-Ganwi. 2. Satuan pasukan Kerabi. Pada tanggal 1 Syawal 1 Hijriyah, Rasulullah mengirim pasukan Ubaidah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib bersama 60 orang muhajirin, hingga mereka berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di Lembah Rabi. Sebenarnya kedua belah pihak sudah saling melepaskan anak panah. Meskipun begitu tidak sampai meletus peperangan. Dalam pengiriman satuan pasukan kali ini ada dua pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Manini. Keduanya pun masuk Islam. Dia pergi bersama orang-orang kafir, sekadar jalan agar dia bisa bergabung dengan orang-orang muslim. Bendera Ubaidah juga berwarna putih, pembawanya adalah Mistah bin Usadsah bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. 3. Satuan pasukan ke Al-Harar. Pada bulan Zulqa'dah 1 Hijriyah, atau pada bulan Mei tahun 623 Hijriyah, Rasulullah mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Harar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Jika siang hari mereka bersembunyi, dan perjalanan dilakukan malam hari, hingga mereka tiba di Al-Harar pada hari kelima, pagi hari. Namun kafilah dagang sudah melewati Al-Harar sehari sebelumnya. Bendera Sa'ad berwarna putih, dan pembawanya adalah Al-Miqdad bin Amr. 4. Perang Apwa atau Wadan. Pada bulan Safar 2 Hijriyah, atau pada bulan Agustus tahun 623 Masehi. Rasulullah pergi sendiri, setelah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah. Beliau keluar bersama 70 orang muhajirin saja, dengan satu tujuan, menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau pergi hingga tiba di Wadan. Namun tidak terjadi apa-apa. Dalam kesempatan itu beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Damrah. Inilah isi perjanjian itu, ini adalah perjanjian dari Muhammad, Rasul Allah dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah. Kepergiannya untuk tujuan peperangan itu selama 15 hari. Bendera perang berwarna putih, dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. 5. Perang Buat. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriyah atau pada bulan September tahun 623 Masehi, Rasulullah pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf beserta 100 orang Quraisy, membawa 2.500 onta yang membawa barang dagangan. Beliau tiba di Buat dari arah Ratwa. Namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil beliau di Madinah. Sementara bendera perang berwarna putih, dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 6. Perang Safawan. Pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriyah bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi,
Qurs bin Jabir al-Firri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembala di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Maka bersama 70 sahabat, Rasulullah hendak mengejar dan mengusirnya, hingga beliau tiba di sebuah wadi yang disebut Safawan, dari arah Badr. Tetapi Qurs dan rekan-rekannya tidak bisa dipergoki. Maka beliau kembali lagi tanpa ada peperangan. Perang ini bisa disebut Perang Badr Ula, atau pertama. Kali ini beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih, dan pembawanya adalah Ali bin Abu Talib. 7. Perang Zul Usyairah. Pada bulan Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah 2 Hijriyah bertepatan dengan bulan November dan Desember tahun 623 Masehi, bersama 150 atau 200 muhajirin, Rasulullah keluar untuk menghadang kafilah dari Quraisy yang hendak pergi ke Syam. Kabar yang sampai kepada beliau, kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Namun tatkala tiba di Zul Usyairah, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Namun kafilah ini pula yang kemudian dicari-cari beliau sekembalinya dari Syam, yang kemudian menjadi penyebab meletusnya Perang Badr Kubra. Kepergian beliau itu dilakukan pada akhir bulan Jumadal Ula dan kembali pada awal bulan Jumadal Akhirah seperti dituturkan Ibnu Ishaq. Boleh jadi inilah yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan pakar sirah tentang penetapan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam kesempatan ini beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mutlij dan sekutu mereka dari Bani Damrah. Beliau mengangkat Abu Salamah al-Mahzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih, dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. 8. Pengiriman satuan pasukan ke Nakhlah. Pada bulan Rajab 2 Hijriyah bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi, Rasulullah mengirim Abdullah bin Jahsy al-Asadi ke Nakhlah bersama 12 muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor onta. Dalam kesempatan ini Rasulullah menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsy membuka dan membacanya kecuali setelah perjalanan 2 hari. Maka Abdullah berangkat dan setelah 2 hari perjalanan, dia membuka surat itu dan membacanya. Ternyata bunyi surat itu, jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah, di antara Makkah dan Taif. Selidiki rombongan dagang Quraisy lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Abdullah bin Jahsy berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Lalu dia memberitahukan isi surat beliau kepada rekan-rekannya. Dia tidak memaksa mereka untuk ikut. Dia berkata, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah dia bangkit, dan siapa yang takut mati, maka hendaklah dia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Maka mereka pun berangkat. Hanya saja di tengah perjalanan onta yang dinaiki Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari onta tersebut. Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam barang dagangan. Turut serta dalam rombongan itu adalah Amr bin al-Hadrami, Utsman dan Naufal, kedua anak Abdullah bin al-Mughirah, Al-Hakam bin Kaisan, budak Bani al-Mughirah. Orang-orang muslim bermusyawarah, apa sikap yang harus diambil dalam menghadapi rombongan dagang Quraisy itu. Mereka berkata, kita saat ini berada pada hari akhir dari bulan Rajab, yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan suci. Jika kita biarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk tanah suci. Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan Quraisy itu, hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Amr bin al-Hadrami, terkena hujaman anak panah dan meninggal dunia, Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan dan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban pertama dalam Islam, dan 2 tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun Rasulullah tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci. Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan 2 tawanan itu. Dengan kejadian ini orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslim sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga muncul komentar yang simpang siur. Lalu turun ayat yang menuntaskan komentar yang simpang siur itu, yang isinya bahwa orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan orang-orang muslim. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan, berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-Baqarah, 217.
Wahyu ini menegaskan bahwa suara sumbang yang disebarluaskan orang-orang musyrik memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim, ternyata tidak berarti sama sekali. Sebab, toh segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian ini dikembalikan seperti sedia kala? Tidak dapat diragukan, bahwa suara sumbang yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu lantaran karena niat jahat mereka. Setelah itu Rasulullah melepaskan belenggu 2 tawanan itu dan membayarkan tebusan dari 2 korban yang terbunuh kepada keluarganya. Itulah satu-satunya pasukan yang dikirim ataupun yang dipimpin Rasulullah sendiri sebelum Perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak terjadi perampasan harta dan juga tidak ada korban jiwa, kecuali dalam suatu insiden yang dilakukan orang-orang musyrik, di bawah pimpinan Qurs bin Jabir al-Firhi, yang sebenarnya insiden itu pun bermula dari orang-orang musyrik sendiri. Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraisy dengan satu pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Jahsy ini, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terbentang bahaya yang nyata. Apa yang pernah mereka takutkan, kini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa penduduk Madinah senantiasa mengintai dan mengawasi setiap kegiatan dagang mereka, dan orang-orang muslim bisa bergerak sejauh 300 mil, menyerang, menawan orang-orang mereka, merampas harta mereka, lalu kembali lagi ke Madinah dalam keadaan selamat. Orang-orang musyrik itu sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan. Tetapi jika mereka mengendorkan tekanan dan mengambil jalan damai seperti dilakukan Juhainah dan Bani Damrah, justru hal ini akan semakin membakar kedengkian dan kebencian mereka. Akhirnya para pembesar dan pemimpin mereka bertekad bulat untuk mewujudkan ancaman yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu menghabisi orang-orang muslim di tempat tinggal mereka. Tekad inilah yang kemudian membawa mereka ke Badar. Sementara itu, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahas, Allah telah mewajibkan, tepatnya pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. Dan, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian di Makkah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan, perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah, 190-193. Setelah itu Allah masih menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang, perintah untuk berperang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain. Dan, orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Muhammad 4-7. Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak mempunyai nyali, gemetar, dan menggigil ketakutan tatkala mendengar perintah untuk berperang. Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Muhammad 20. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya, sejalan dengan tuntutan keadaan. Andai kata di sana seorang komandan pasukan yang melihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lalu bagaimana dengan Rabb yang mengetahui segala sesuatu? Kondisi saat itu benar-benar membutuhkan perjuangan untuk memerintahkan secara total antara yang hak dan batil. Insiden yang dipicu satuan pasukan Abdullah bin Jahas merupakan pukulan yang telak terhadap kehormatan dan dominasi orang-orang musyrik. Insiden ini membuat mereka terluka lalu membiarkan mereka bergulung-gulung di atas bara api.
Beberapa ayat yang memerintahkan perang, berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban, dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada orang-orang Muslim. Simaklah bagaimana Allah memerintahkan orang-orang Muslim agar mengusir orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan, bagaimana Allah mengajarkan hukum-hukum dalam memperlakukan para tawanan setelah mendapatkan kemenangan dan agar mereka tidak berbuat berlebih-lebihan, hingga perang usai. Ini semua menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan orang-orang Muslim. Tetapi semua itu dibiarkan dalam keadaan tersamar, agar setiap orang mawas diri di jalan Allah. Pada hari-hari itu pula, yaitu pada bulan Syaban 2 Hijriyah atau Februari tahun 624 Masehi, Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di antara hikmah yang terkandung dalam pengalihan arah kiblat ini, untuk menyingkap kebimbangan orang-orang yang hatinya lemah, munafik, dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslimin bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat ini juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru, yang bisa terwujud jika orang-orang Muslim dapat menguasai kiblat tersebut. Sebab, bukankah sangat aneh jika kiblat mereka masih berada di dalam genggaman musuh? Berarti kiblat itu harus berada di tangan mereka. Setelah ada perintah dan isyarat ini, semangat orang-orang Muslim semakin berkobar, begitu pula tekad mereka untuk terjun di jalan Allah dan kancah perang menghadapi musuh. Sampai di sini pembacaan kali ini, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya.